Atau itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang syukur, hukum syukur ini wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi saya, Pak Datuk, kita semua yang berhadir ini mendapatkan kewajiban di sisi Allah untuk bersyukur. Bukan fardu kifayah, tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Dia adalah hukumnya fardu ain. La in syakartum la azidannakum. Siapa saja yang tadi bersyukur kata Allah dengan terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadanya kata Allah, maka nikmat itu akan kutambah. Siapa saja. Jadi ini kewajiban kita personal, person, setiap orang. Bukan fardu kifayah, tidak bisa diwakili syukur ini. Dia harus ya satu orang bersyukur kepada Allah. Hukumnya fardu ain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah, yang harus kita ingat bahwa semua apa yang kita dapat hari ini sampai hari ini, semua nikmat yang kita rasa sampai pada hari ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu kata Allah, apa saja nikmat yang ada pada dirimu kata Allah, faminallah. Itu datangnya dari Allah Subhanahu. Datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu war rasul faqad faza fawzan 'azima. وقال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Bapak Datuk yang kami muliakan, Bapak Imam, Bapak Imam masjid kita yang berhadir, kemudian Bapak-bapak haji, Ibu hajah, Bapak-bapak pengurus masjid yang kita cintai ini, seluruh DKM yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan rumah Allah ini menjadi tempat terbaik dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doakan seluruh DKM yang sudah terlibat nanti di yaumil akhirah Allah akan jadikan orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami muliakan, kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh jamaah salat maghrib insyaallah isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan pengajian ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini. Kita mohon Allah akan tolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang sekarat lah saya rasanya, sedang berjuang luar biasa. Khususnya ahli jamaah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan saudara kita di Palestina dimenangkan oleh Allah sebagaimana Allah memenangkan umat Islam ketika perang Badar. Perang Badar Bapak Ibu, perang Badar itu umat Islam dikurang 313. Jumlahnya 313 orang dengan persenjataan yang sangat minim. Lawan mereka berjumlah kafir Quraisy 1.200 orang. Dengan persenjataan lengkap. Miriplah ini apa yang terjadi di Palestina. Persenjataan lengkap, tank, pesawat luar biasa. Tapi ketika itu Allah menangkan umat Islam yang berjumlah 313 orang itu waktu perang Badar. Inilah kita berharap ya Allah,
Ulang kembali sejarah ketika perang Badar itu ya Allah, yang ketika kau menangkan umat Islam yang hanya berjumlah 313 orang melawan 1.200 orang, 3 kali lipat jumlahnya. Tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal berkata kun fayakun. Ya, tapi tidak hanya kun fayakun, tetap harus ada perjuangan. Tetap harus ada perjuangan, ikhtiar harus ada. Tidak cukup hanya doa. Ikhtiar, usaha. Mudah-mudahan Allah menangkan saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi malam ini adalah, waktu kita nggak lama, sebentar, tentang hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang sudah saya baca di atas tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadanya, kata Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau dia ingkar, dia kufur, tidak pandai berterima kasih, maka inna adzabi lasyadid, azabku amat pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang syukur, hukum syukur ini wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi saya, Pak Datuk, kita semua yang berhadir ini mendapatkan kewajiban di sisi Allah untuk bersyukur. Bukan fardu kifayah, tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Dia adalah hukumnya fardu ain. La in syakartum la azidannakum. Siapa saja yang pandai bersyukur, kata Allah, dengan terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadanya, kata Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Siapa saja. Jadi ini kewajiban kita personal, setiap orang. Bukan fardu kifayah, tidak bisa diwakili syukur ini. Dia harus ya satu orang bersyukur kepada Allah. Hukumnya fardu ain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita ingat bahwa semua apa yang kita dapat hari ini, sampai hari ini, semua nikmat yang kita rasa sampai pada hari ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah An-Nahl ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu, kata Allah, apa saja nikmat yang ada pada dirimu, kata Allah, fa minallah. Itu datangnya dari Allah Subhanahu. Datangnya dari Allah. Apa saja? Rumah yang besar, mobil yang mewah, ya, ladang yang lebar, kebun sawit yang lebar, kebun karet yang lebar, keluarga, penghasilan, pangkat dan jabatan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Makanya kalau ada orang yang menolong kita, sebenarnya Allah yang menolong kita itu. Dengan cara Allah gerakkan hati seseorang itu untuk menolong kita. Allah gerakkan hatinya. Tolong si fulan itu. Capek kali dia. Susah. Kalau pun ada orang yang mengobati kita, dokter yang mengobati kita, sembuh kita, bukan dokter itu yang menyembuhkan kita. Siapa? Allah. Dengan perantaraan dokter itu. Makanya tidak semua orang yang sudah berobat itu pasti sembuh. Enggak. Jangan mentang-mentang udah berobat sembuh. Berobat sembuh, tidak. Ada yang udah berobat makin parah sakitnya, makin berobat makin parah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pahami. Yang menyembuhkan kita Allah, yang memberikan kita rezeki Allah, ya, yang memberikan kita penyakit Allah, yang menarik balik penyakit itu dari kita Allah, yang memberikan kita rezeki Allah, yang menarik kembali rezeki itu dari kita Allah, yang memberikan kita pangkat dan jabatan Allah, yang menarik kembali pangkat dan jabatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita punya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 53 tadi. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada dirimu, kata Allah, semua nikmat yang ada pada dirimu, fa minallah, itu datangnya dariku, kata Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kalau mau mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka 3 yang harus kita buat.
Dan tanda-tanda itu 3. Kalau kita mau lihat seseorang itu punya kebahagiaan yang luar biasa. 3 saja. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ini dia akan sukses, dia akan bahagia. Kalau dia dapat nikmat, dia akan bersyukur. Bagaimana cara dia bersyukur? Ya, dengan nikmat yang Allah berikan itu tidak ada sombong padanya, tidak ada angkuh, pongah dengan nikmat yang Allah berikan itu. Ya, bahkan dia menganggap nikmat yang Allah berikan itu semuanya adalah amanah, titipan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi presiden, Amirul Mukminin, bukan kalimat hamdalah yang keluar dari bibirnya, alhamdulillahirabbil alamin. Mentang-mentang dilantik jadi presiden, alhamdulillah, tidak. Tapi yang keluar dari bibirnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia sadar bahwa ini punya Allah. Yang kalau dia memang amanah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Al-imamun adil. Ada 7 golongan yang akan nanti mendapatkan perlindungan di yaumil akhirah. Yang ketika itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Ranking pertama bukan ustadz. Ranking pertama bukan guru ngaji. Tidak. Ranking pertama bukan guru sekolah. Bukan suami. Tapi adalah al-imamun adil. Pemimpin yang adil. Maka yang pertama dia akan bersyukur. Ya, dia akan jadikan semua nikmat Allah itu akan dia gunakan untuk mendapatkan kasih sayang Allah apa saja. Ya, dengan hartanya dia akan menyumbang. Nih maaf Bapak Ibu, ya nih di Palestina lah ya. Ini lagi apa parah-parah lah. Lagi parah-parahnya. Ada adik-adik kita yang ngutip-ngutip sumbangan pinggir jalan. Kalau ada rezeki kasihlah. Bu. Oh, Bu. Ada beberapa hari yang lalu saya tengok ada ibu-ibu macam polisi mengintegrasi pencuri. Kau betul gue, saya lewat. Betul gue ini. Dari mana kalian ini nak? Dari mana nak? Dari mana kalian ini? Dari Dayah Bu katanya. Kan ada yang dari Dayah itu macam pesantren anak. Dari Dayah Bu. Dayah mana? Siapa ustadznya? Berapa muridnya? Ya Allah. Terakhir yang dia kasih uang 1.000. Astagfirullahaladzim. Nanya hampir setengah jam. Kasih 1.000 perak. La ilaha illallah. Tengok muka wak tuh hancur kali lah wak. Janganlah kayak gini. Kalau nggak ngasih nggak usah. Ya kan Bu? Pak? Kalau nggak ngasih jangan tanya-nanya kali. Tapi Pak Ustadz kami nggak yakin nggak usah pulang. Kalau nggak yakin nggak usah. Tapi yang pasti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pastikan semua yang kita sumbangkan insya Allah Allah kasih pahala. Kalaupun dia tak sampaikan ke Palestina sana, yang penting innama a'malu bin, udah kita berikan, udah. Jangan tanya-tanya lagi. Betul, untuk apa kita tanya betul di mana? Walaupun kadang-kadang maaf ya Pak, jangan marah Bapak Ibu, jangan marah ya. Ini momen orang cari duit nih. Momen orang cari uang. Dilihatnya Palestina kayak gini banyak nih. Entah siapa-siapa nggak ngerti kita. Kita nih orang Aceh nih orang-orang dermawan. Orang-orang Aceh yang tinggal di Aceh nih, bukan orang Aceh aja, yang tinggal di Aceh nih, orang-orang dermawan ini. Orang-orang hebat yang rajin menyumbang dan sebagainya. Dianggapnya ini aset. Dianggapnya ini aset, terserahlah kalau dia memang itu jadi bisnis untuk cari uang, terserah dia sama Allah. Yang penting niat kita udah kita masukkan ke kota, ya Allah, untuk saudaraku di Palestina ya Allah. Silakan. Innama a'malu bin niat. Udah kita kasihkan, selesai. Jadi kalau kita diberikan nikmat, orang yang bahagia itu kalau diberikan nikmat, kata Allah, dia akan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur kata Allah, ku tambah nikmat. Ditambah. Bagaimana cara Allah menambah nikmat ini? Dengan menambah keberkahan. Berkahnya apa artinya, Pak? Apa berkahnya? Nambah. Usia, Allah akan berikan keberkahan dengan cara menambahkan usia itu. Tapi ada kami tengok orang yang bersyukur di kampung kami Pak Ustadz, umurnya nggak panjang. Pak Ustadz bilang tadi umurnya tambah, berarti panjang. Yang namanya berkah itu bukan hanya tambah usia. Kalaupun dia usianya pendek, tapi orang akan tetap terus mengenang kebaikannya sampai kapan-kapan. Itu berarti umurnya panjang. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Walaupun memang dia tak lama hidup di atas dunia ini. Banyak kita lihat orang-orang soleh, orang-orang yang hebat ketika dimatikan oleh Allah dengan usia yang pendek,
tapi orang masih ingat kebaikannya sampai hari ini. Contoh dulu kata orang tua kita di kampung kita nih nak, adalah nenek-nenek baiknya luar biasa, dermawan luar biasa. Kapan nenek itu meninggal mak? Udah hampirlah 60 tahun yang lalu. Masih teringat orang tua kita. Dia udah meninggal 60 tahun yang lalu, tapi orang masih ingat kebaikannya. Orang masih ingat tentang kebaikannya, berarti umurnya panjang. Walaupun memang kita lihat dia tak nampak lagi udah meninggal, tapi Allah berikan berkah dari usianya. Ingat terus orang tentang kebaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau mau melihat orang-orang yang mempunyai kebahagiaan yang hakiki. Pertama, kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Termasuk jasad kita nih, Pak. Jasad kita ini. Jadi kalau jasad kita ini kalau kita mensyukuri, lihatlah Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapak Ibu, gunakan sebesar-besarnya untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tangan misalnya tangan. Bu, tangan. Ini tangan, bagaimana cara kita bersyukur? Doakan yang baik-baik. Bapak-bapak rewang, ibu-ibu yang rewang, saya tengok kalau pesta, ada orang pesta di kampung kita ngangkat-ngangkat rendang, saya tengok berkeringat, ya ngangkat rendang, ngangkat piring, ngangkat gelas, kadang-kadang ngangkat aqua. Ini kan mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini dengan menolong saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Bersyukur. Kemudian berzikir. Bukan tak boleh pakai buah tasbih, Pak. Silakan. Ada yang bawa buah tasbih ini, silakan. Tapi lebih bagus pakai tangan ya, Pak. Lebih bagus pakai tangan. Kenapa, Ustaz? Bersaksi tangannya nanti bercahaya. Subhanallah, 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 subhanallah. 4 kali 4 30, 4 kali 4 16, kali 2, 1 kali ronde 32, tambah 1 pas 33. Tapi kalau yang memang udah terlalu banyak, ribuan Bapak mau zikir ribuan, itu pakai alat bantu yang lain supaya cocok. Apalagi sekarang udah ada pakai apa namanya digital itu kan, elektronik yang pakai alat zikir. Silakan. Tapi jangan sampai tangan tak digunakan. Kenapa Ustaz? Tangan akan jadi saksi nanti di yaumil akhirah. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami akan kunci mulut kalian dan bersaksilah anggota tubuhmu yang lain tentang apa saja yang pernah kau lakukan di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur ya, orang yang bahagia dia pasti bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, kalau dia dapat musibah dia akan bersabar. Kalau dia akan mendapatkan musibah dia akan bersabar. Dan ketika dia bersabar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ini adalah merupakan kebaikan baginya. Maka Allah sampaikan dalam Al-Qur'an yang mulia, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Orang-orang yang ketika diuji oleh Allah, ketika orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, yang keluar dari bibirnya bukan kalimat ratapan, yang keluar dari bibirnya bukan kalimat hujatan, tidak terima dengan apa yang Allah berikan, tapi yang keluar dari bibirnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya datangnya dari Allah dan juga bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sabar. Ini sekali lagi kesabaran akan membuat kita mulia di sisi Allah. Pak, Ibu. Pak Ustadz, ini ibu kami meninggal Pak Ustadz. Ini kan musibah, betul. Adik kami meninggal Pak Ustadz. Ini kan musibah, betul. Harta kami habis Pak Ustadz. Ini kan musibah, betul. Kalau kami sabar Pak Ustadz, apa yang Allah berikan? Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 24. Ayat berapa? 23 24. Surah Ar-Ra'd ayat 23 24. Tengok nanti Pak. Disinilah kabar gembira itu. Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan ujian, meninggallah orang tua kita,
meninggallah mungkin saudara kita atau anak kita atau suami atau istri, siapa saja, atau hilanglah barang kita dan sebagainya. Dapat musibah, dapat ujian. Kalau kita sabar, kata Allah, kalau kau sabar, ya jannatu adni yadkhulunaha. Engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang namanya surga itu Aden. Jannatu Aden, surga Aden akan diberikan bagi orang-orang yang sabar. Surga Aden akan diberikan bagi orang-orang yang sabar dan ikhlas menampakkan kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mereka ini, kata Allah, bukan hanya mereka yang sabar ini, tapi min abaihim, ayah-ayah mereka yang sabar, wa azwajihim, pasangan hidup mereka yang sabar. Siapa? Suami, siapa? Istri yang sabar, yang ikhlas, yang soleh. Kemudian siapa lagi? Wa zurriyatihim, anak-anak mereka yang sabar. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan ini Allah, ada reuni yang indah di dalam surga Aden. Nama surganya apa? Aden. Dikumpulkan sama ayah kita, dikumpulkan sama pasangan hidup kita. Bu, minta maaf, ibu sama suami kumpul jadi satu lagi, kumpul jadi satu dalam surga. Nama surganya Aden. Kemarin ada ibu nanya, Ustaz, kalau kami nanti masuk surga, kami sama siapa Ustaz? Saya bilang sama suami ibu. Terkejut Bapak. Sama suami kami ya, dia lagi, dia lagi. Gak ada orang lain loh ya. Kalau soleh ya gabung jadi satu lagi. Kalau soleh ya, kalau sama-sama soleh, gak ada orang lain, gak ada. Saya bilang suami ibu lah. Berarti Pak Ustaz, aduh hancur kali Pak Ustaz. Kenapa? Pak Ustaz gak ngerti, kami ngerasakan Pak Ustaz. Udah tidurnya nginces, ngorok lagi Pak. Saya bilang di sana nanti nggak ada yang ngorok lagi. Di surga nggak ada yang nginces lagi Bu. Semuanya ganteng. Sampai ibu nanti nggak tanda sama suami. Ibu-ibu nggak tanda sama suami ibu. Ini abang loh dek. Abang siapa? Abang Leman. Saya contoh. Abang Leman. Loh kok udah ganteng kok bang? Dulu ku tengok hancur kali. Udah ganteng loh bang. Ya Allah, penduduk surga mana ada yang jelek ganteng. Nenek-nenek nggak ada dalam surga. Makanya ada seorang nenek-nenek yang ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, nenek-nenek, apakah nanti aku masuk surga? Lah, tidak nek, nenek nggak masuk surga. Nangis nenek itu, ya Allah, betul tuh ya Rasul, betul, nenek nggak masuk surga. Nenek itu pulang, besok nanya lagi, ya Rasulullah, apa betul aku nggak masuk surga? Tidak nek, nenek nggak masuk surga. Nangis nek. Besok pertanyaan ketiga, ya Rasulullah, ini aku mau tanya betul-betul ya Rasul, apakah aku nggak masuk surga? Tidak nek, nenek nggak masuk surga. Makin nangis nenek itu. Akhirnya dipanggil sama Nabi, sini nek, sini. Saya katakan nenek nggak masuk surga, nanti di sana nenek nggak kayak gini lagi. Nenek jadi cantik, usia kita sebaya, antara 32, 33, 32, 33. Nggak ada di sana yang ngasih mau selonjor, macam ibu di belakang selonjor. Habis selonjor senderan, matanya kunang-kunang, mau tidur enggak, nggak kayak gitu lagi. 32, 33, 32, 33. Ya Allah Pak, sebaya. Berapa tinggi penduduk surga itu? Fisiknya berapa? Disamakan dengan fisik umat Nabi Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Disamakan fisik kita dengan umat Nabi Adam alaihissalam. Berapa tinggi umat Nabi Adam itu Pak? 60 hasta. Berapa 60 hasta? 30 meter tinggi Pak. 30? Di sini paling tinggi siapa? Pak Datuk berapa? Pak Datuk berapa tinggi Pak Datuk? Pak Datuk tinggi nih. Bapak tinggi, bapak tinggi. Pak Imam apa lagi yang tinggi? Pak Imam tinggi. Pemain basket itu paling tinggi 2 meter lebih, tapi nggak ada yang sampai 3 meter. Pemain basket. Tinggi saya 163. Makanya nggak lewat masuk polisi kemarin. Nggak lewat. 63. Pendek kali. Didongkrak nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1-2 meter lebih pemain basket yang di Amerika itu, Michael Jordan itu 2 meter lebih, tapi nggak sampai 3 meter. Tapi nanti penduduk surga Bapak Ibu, ini betul Pak, 60 hasta, 30 meter. Kalaulah tingginya 30 meter Ustaz, lebarnya berapa? Lebar penduduk surga itu lebarnya 6 sampai 7 hasta. Berapa Ustaz? 3 meter lebih kurang Pak. Jadi lebar 3 meter, tingginya 30 meter. Ya Allah. Dan nanti di dalam surga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuklah kita Jannatun Aden, yang dikarenakan kita tadi sabar dalam menjalankan hidup ini. Setiap pintu surga berteriak, malaikat memanggil nama kita. Sini, kata malaikat, sini.
Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dari tiap-tiap pintu surga berteriak malaikat memanggil kita. Sini. Kenapa malaikat memanggil kita? Salamun alaikum bima sabartum. Kalian dulu di dunia sabar. Sabar dalam menghadapi hidup di atas dunia ini. Walaupun tantangan besar luar biasa. Jadi sabar ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, sabar dalam menghindari maksiat. Maaf ya Pak. Kita maaf, ini jangan marah. Kadang-kadang untuk menghindari maksiat ini luar biasa tantangannya Pak. Nih. Apa yang nggak ada kita tengok dalam HP? Minta maaf Pak. Bu, HP. Apa yang nggak ada dalam HP ini? Bapak lihat. Makanya kalau HP kita kasih sama anak tanpa kita kontrol, habis anak kita nih Pak. Pak, habis anak kita nih. Ini ibarat tisu. HP ibarat tisu. Dia akan bermanfaat kalau kita kasih kepada tukang daging, potong sayur, akan bermanfaat. Tapi dia akan jadi senjata yang sangat mengerikan jika kita kasih kepada anak-anak yang nggak paham. Pisau yang tajam, yang akan mengiris-ngiris urat nadinya. Inilah HP ini Pak. Dan ketika kita bisa menghindari maksiat itu kesabaran yang sangat luar biasa. Sabar untuk menghindari maksiat. 2024 yang akan datang, sabar nggak kita untuk nggak menerima 200.000? Malah kadang-kadang kita kan terus terang aja. Aku di sini Pak Ustadz, sopo sing KI, dia itu coblos. La ilaha illallah. Sopo sing KI tak coblos. Makanya saya 2 kali Pak, ini bukan curhat Pak ya. 2 kali saya dulu caleg gagal terus. Memang nggak ada yang mau dikasih mau apa. 2 kali gagal. Salah satunya Pak minta maaf. Ada Pak. Maaf Pak. Salah satunya yang kemarin ikut dari partai Sirai. Yang masang baliho saya Bukit Suling tuh persis menghadap kuburan juga. Menghadap kuburan, ngapain pula dipasang situ? Saya tanya, ya kan nggak mungkin kita yang masangnya. Orang tuh yang masangnya. 1 baliho 300. 1 baliho 300. Pak, biar kami pasang baliho Bapak. Kami akan pasang di Bukit Suling. Dalam hati saya ini strategis, mantap nih. Dipasang di depan Bukit Suling. Persis menghadap kuburan. Waktu itu saya nomor 1 Pak. Nomor 1. Senyum pula. Persis menghadap kuburan. Saya telepon yang masang. Bang, kenapa kok di situ dipasang? Saya bilang, kenapa kok depan kuburan kali? Aku nggak tahu Pak. Tadi waktu masang-masang aku pergi ke bawah minum-minum kopi. Rupanya aku balik udah siap dipasang orang tuh menghadap kuburan. Maka yang milih saya kemarin tuh hantu lah. Nggak ada milih saya. Hantu. Yang milih saya hantu lah. La ilaha illallah. Makanya nggak ada suara saya. Ya Allah parah betul. Padahal udah hebat-hebat kali luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini bukan mau curhat Pak. Berarti begitulah. Berani nggak kita menolak yang wanitiro itu? Ini menghindari maksiat loh Pak. Dan itu maksiat apa pesan Nabi? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan menerima sogokan finnar. Dua-dua dalam neraka. Maka minta maaf Pak. Dengarkan baik-baik. Bu. Ibu jangan tengok kue yang di samping tuh. Tengok saya. Bu. Kalau saya caleg, Pak Haji konstituen, orang yang memilih, yang akan memilih. Saya datang sama, ini contoh Pak, lihat contoh. Saya datang sama Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Saya mau ikut caleg. Ini ada nggak banyak Pak Haji, 200.000. Tapi pilih saya Pak Haji. Oke Pak Ustadz. Saya sama Pak Haji, maaf ini contoh Pak, contoh. Tapi nggak betul-betul ini. Kemarin saya nggak kasih dia, nggak jumpa Bu. Ya. Jadi Pak Bu dengarkan, saya kasihlah Pak Haji 200.000. Kata Pak Haji, oke Pak Ustadz, saya akan pilih Pak Ustadz. Saya kasih 200. Pilih Pak ya, oke. Saya sama Pak Haji, dua-dua telah menempah tempat dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan menerima sogokan, kata Nabi, dua-dua dalam neraka. Tengok Pak, kami dapat dosa yang sama. Tiba-tiba Bu, dengan mungkin apalah ya. Menang pula saya. Duduk saya. Pak Haji tetap dengan kehidupan yang sama. Contoh. Dia tetap naik sepeda buruk yang bunyi yang tutup rantai itu lengket dengan rantai. 5 tahun.
Saya karena udah duduk di anggota dewan, mobil saya makin banyak, sawit saya makin lebar. Artinya apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah? Tengok, kalau terjadilah sogok menyogok, suap menyuap nanti 2024 itu Pak, minta maaf Pak. Kita akan dapat dosa yang sama, dua-dua dapat dosa yang sama, tapi keadaan hidup berbeda. Kalau Ibu mau, buatlah. Kalau saya nggak mau sih. 200.000 loh. Pak Ustadz, 100.000. Ya. 200.000 Pak Ustadz. Enggak. 300.000 enggak gua ambil. 500 enggak. Pak, pulang. 600 pulang. 1 juta Pak Ustadz. Pulang. 10 juta? Nanti ku pikir dulu. 10 juta lah pula ya. Jarang-jarang ya, Bu. Ibu kalau dikasih 10 juta gimana, Bu? Baling enggak, Bu? Jangankan 10 juta, Pak. 1 juta pun baling gitu ya. Maaf Bapak Ibu. Berani enggak kita nih? Sabar enggak kita menghadapi ujian nih, Pak? Menghadapi maksiat ini. Sabar enggak? Kalau sabar, masuklah dalam kategori orang-orang yang sukses nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Maaf Bapak Ibu, Bu. Bapak Ibu minta maaf. Capek beribadah. Jangan bilang enggak capek lah. Bangun subuh, coba lihat Pak, tantangan luar biasa. As-salatu khairum minan naum. Meninggalkan tempat tidur tuh Pak. Jangan bilang nggak capek Pak. Coba tanya. Meninggalkan tempat tidur itu, meninggalkan selimut, ini tantangan besar ini. Makanya orang-orang orang-orang yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid, ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan Pak. Orang-orang hebat ini. Makanya orang-orang yang datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Minta maaf Bapak Ibu. Jangankan sholat subuh berjamaah itu. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu saja. Itu mengalahkan dunia dan seisinya kata Nabi. Betul tidak? Raka'ataini sholatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kau lakukan sebelum sholat subuh itu lebih hebat, lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya. Makanya kata Nabi, seandainya ada yang tahu betapa hebat sholat subuh berjamaah, tentu mereka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Gak sanggup merangkak, datang. Dibangunkannya menantunya, dibangunkannya anaknya, bangun. Tolong papa ayah ke masjid. Tapi ayah kan sedang sakit ini, gak ada masalah. Yang penting ayah ke masjid. Itu kalau yang udah paham Pak, sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Cristiano Ronaldo itu Pak, pemain bola itu gajinya 1 musim, 1 tahun 3,3 triliun 1 musim. 1 bulan, Bo, 1 bulan gaji Cristiano Ronaldo pemain bola itu 298 miliar 1 bulan. 1 minggu itu gajinya 143 miliar. 1 detik, tik 389.000 1 detik. Tik per detik dapat. Kalau kita duduk 1 detik, 2 detik, udah 300 lebih. Ya Allah. 1 musim main bola dapat 3,3 triliun. Itu bisa dikalahkan oleh orang yang bangun waktu dia sholat subuh, mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lebih hebat daripada dunia dan sisinya. Gak ada apa-apanya 3,3 triliun. Tapi nggak nampaklah kehidupan kita macam Cristiano Ronaldo itu. Kapan Allah kasih? Sabar. Sebab Allah tahu kualitas iman kita masing-masing. Aku dan kita takut kata Allah. Kalau ku kasih kau macam Cristiano Ronaldo itu nanti, kau lupa sama aku. Yang biasa malam Jumat duduk pengajian, sekarang udah nggak ada lagi. Mana bapak tuh yang sering-sering pengajian? Udah ke Medan dia Pak. Udah malam gini udah nginap orang tuh di Brastagi. Ya Allah. Nggak ikut pengajian lagi. Macam saklabah lah kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mau diskusi Pak, sekedar Pak. 25 kita udah bisa. Ada mau tanya Pak? Ada Pak? Ada ya? Pak Datuk. Palestina. Ya.
Kalau kita udah tahu lah produk Israel, kemudian kita beli juga. Allah udah bilang dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong kamu dalam ketakwaan dan kebaikan. Jangan bertolong-tolong dalam dosa. Ini kan memang nyumbang nih tuh. Jadi kalau kita belilah produk-produk Israel itu, seperti kita nyumbang untuk muduhi anak-anak kecil kayak gini. Sama. Oleh karena itu Bapak Ibu minta maaf, saya ingin sampaikan, ini maaf ya Bu. Bagaimana cara kita menolong mereka? Minimal selain doa ada aksi, selain donasi juga kita kalau bisa jangan kita beli lagi produk. Beli yang lain. Kan banyak kita tengok tuh kan. Udah di share di grup ya di medsos dan sebagainya. Mana-mana aja yang produk-produk dari mereka itu. Salah satunya itu Pak. Bantulah Pak. Itu Pak. Selain donasi dan doa. Tapi kita punya action. Kalau umat Islam semua, ini maaf Pak. Kalau seluruh umat Islam memboikot produk Israel ini, habis orang itu Pak. Habis. Berapa jumlah orang Islam itu Pak? Tapi sekarang kita tengok di media sosial, macam di daerah-daerah luar, yang kafe-kafe Starbucks itu udah tutup sekarang Pak, kosong, bagus nih, tutup ya. Kafe-kafe Starbucks itu kan dari orang tua, tutup. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya gini loh Pak ya, bukan umat Islam nggak nolong, ya, bukan umat Islam nggak bantu, umat Islam sedang bantu Pak. Tapi kalau kita lihat situasinya, semua bantuan-bantuan disekat ya kan Pak, disekat di perbatasan itu, nggak boleh masuk. Kita udah berusaha kasih bantuan dan sebagainya, tapi nggak boleh masuk, air nggak boleh masuk ya kan Pak, makanan nggak boleh masuk, obat nggak boleh masuk. Makanya nggak ngerti kita Pak, nggak ngerti kita. Nah, oleh karena itu banyak berdoalah, mudah-mudahan ya selesailah masalah Israel ini, menang lah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Serasa habis, ada satu lagi Pak. Kurang dengar Pak. Ya, apakah ibu-ibu dapat keutamaan sholat subuh berjamaah? Iya, kalau mendorong suami ke masjid, mengajak. Wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih. Dengarkan baik-baik Pak. Ini bagus Pak. Ketika kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan dia ikut dengan apa yang kita ajak ini, kita akan mendapatkan kebaikan yang dia lakukan sama seperti dia yang sudah dilakukannya, tanpa Allah kurangkan kebaikan kita dan tidak juga mengurangkan kebaikan yang sudah dia buat itu. Paham ya Pak? Jadi kalau kita mau ibu-ibu mau dapat ya, ajak suami, bangunkan Bang, subuh Bang. Subuh Bang, kain sarung yang udah adik siapkan. Abang mau yang merek apa? Gajah duduk, gajah apa? Kain sarung Wadimor, pilih Bang, pilih. Ya Allah, pecinya udah adik siapkan, luar biasa. Fasilitasi, ajak suami, kasih tahu dan sebagainya. Itu merupakan da'a ilallah yang keluar dari lisan kita, yang membawa kebaikan bagi diri kita juga. Itu dapat Pak, dapat. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, karena memang ibu-ibu ini maaf ya Bu, lebih utama sholatnya di rumah. Dapat Bu keutamaan itu. Ajak suami, ya kan Bu, kasih tahu suami Bang, udah subuh 4:30 bangun Bang, bangun ya Allah luar biasa. Ini hebat Pak. Jadi mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu sama yuk Pak, kita coba ya. Ibu bapak ikut ya Pak, sama ya, ikut ya. Subhanallah, yuk sama-sama. Bapak ibu sudah tanam satu pohon dalam surga. Saya udah dapat 50. Kita bilanglah 50 ini. Yuk, subhanallah. Bapak ibu baru dapat 2 batang. Saya udah 100 batang. Saya udah 100. Yuk, subhanallah. Bapak ibu baru dapat 3 batang. Saya udah 150. Itulah hebatnya orang mengajak. Maka yang paling banyak pahala Pak Datuk kemarin. Ayo gotong royong. Berapa banyak orang gotong royong. Tumpuk pahala sama Pak Datuk. Hewan. Tapi jangan semua tiap menjadi datuk pula, enggak usah. Datuk ikut satu orang aja lah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya rasa ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pas ya. Habis ya? Habis. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
Sebenarnya banyak lagi tentang syukur ini, apa hakikat syukur itu, bagaimana cara bersyukur dan sebagainya. Nanti kita sambung kapan-kapan lagi. Tapi yang pasti kesimpulannya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kesimpulannya adalah banyak-banyaklah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.